Jadi dulu ceritanya saya pernah baca bukunya Tony Robbins ya, kalau nggak salah judulnya Awaken the Giant Within. Nah di situ diceritakan tentang kalau misalnya kita nanam pohon, ya secara otomatis itu akan memunculkan rerumputan di sekelilingnya. Ya tapi kalau misalnya kita nanam rumput doang atau memang rumputnya sudah ada di situ nggak ditanamin apa-apa, ya cuma rumput doang gitu. Artinya apa? Maksudnya gimana nih? Jadi kalau kita misalnya mau mengubah kehidupan, ya mau memperbaiki diri, mau jadi lebih semangat ya, lebih semangat, lebih sehat, lebih berlimpah, lebih hangat hubungan dengan keluarga, lebih nyaman dengan masyarakat sekitar, ya lebih dekat pada Tuhan. Itu kan seperti menanam bibit atau benih pohon. Ini secara perlahan kan dia akan tumbuh. Tapi akan ada rerumputan yang akan juga tumbuh di sekitarnya. Nah, pohon itu bisa diibaratkan adalah semangat kita atau niat kita atau action kita, bahkan habit kita untuk terus memperbaiki diri dalam semua bidang kehidupan kita, kesehatan, keluarga, masyarakat, pada Tuhan, ya, pada kontribusi dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya kita mulai melakukan itu, akan muncul berbagai hambatan, ya, akan muncul berbagai halangan, akan muncul hal-hal yang mungkin dalam beberapa fase kehidupan akan membuat Anda sedikit stuck atau bahkan stuck sama sekali. And that's normal, that's life. Ya. Hidup memang begitu. Ya, ketika misalnya Anda mulai mengubah diri, ini akan muncul berbagai tantangan lah, ujian lah, hambatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah keep on going. Cabutin rumput-rumput itu. Ya. Atasi hama-hama itu. Ya. Dan buang. Oke. Nah, setelah misalnya dicabut, dibuang, dibakar dan lain sebagainya, si rumput-rumput tadi, apakah si pohon tadi itu bisa bertumbuh? Bisa. Tapi lucunya ya, uniknya, rumputnya akan tumbuh lagi. Dan tugas kita, tugas Anda, tugas saya adalah terus-menerus mencabuti rumput-rumput ini, mencabuti penghalang-halang ini, membasmi hama-hama ini yang bisa menghambat panen atau hasil dari apa yang sudah kita perjuangkan. Yang dalam konteks ini adalah personal growth atau pengembangan diri. Ya, pengembangan diri itu artinya kita berkembang, bertumbuh, jadi lebih bagus, lebih baik, lebih maju dalam kesehatan, dalam finansial, dalam spiritual, dalam relasional, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita berkembang terus, maju terus, tambah kuat, tambah bertumbuh, dan tetap ada penghalangnya. Jadi tugas kita adalah mencabuti terus-menerus rumput ini, ya, basmi segala hamanya, kemudian memberikan terus, menyirami terus pohon pertumbuhan diri kita, ya, memberikan pupuk sama dia, ya, diberi kasih sayang, didoakan, ya, dilindungi, sehingga kemudian insya Allah akan mendapatkan hasilnya, ya, dengan lebih cepat. Kenapa? Karena kita udah tahu nih dari awal bahwa kita bakalan punya musuh, yaitu si rumput-rumput tadi. Akan ada halangan, akan ada ujian, akan ada hambatan, dan tugas kita adalah mencabuti rumput-rumput tadi, ya, membasmi hama-hamanya, and keep on going. Itulah gunanya motivasi atau inspirasi. Ya, kita perlu terus, ya. Dan dalam konteks ini si rumput tadi itu cara mencabutnya juga mungkin ada rumput yang benar-benar tebal dan kuat yang dalam atau misalnya hama yang sangat kuat. Nah, ini butuh penanganan khusus. Anda kadang-kadang perlu memanggil tukang kebun lah atau segala macam yang susah karena rumputnya terlalu kuat atau bahkan sudah jadi hama. Nah, mungkin dalam konteks ini itu bisa diibaratkan Anda perlu mentor, ya, Anda perlu psikoterapis, Anda perlu healer untuk membantu Anda menyingkirkan rumput-rumput yang menghambat pertumbuhan diri Anda, yang menghambat sukses Anda. Gitu, ya memang begitu gitu. Ya saya alhamdulillah ya udah di pengembangan diri mungkin sejak sekitar yang paling saya ingat 2003 atau bahkan sebelum itu sekitar SMA sih ya. SMA itu jadi tahun sekitar 2002-2003. Nah dari situ saya mengalami pasang surut bahkan hingga sekarang, dan
ketika membaca ya, belajar ilmu-ilmu pengembangan diri ya, personal growth, self development, motivasi, inspirasi, bisnis dan lain sebagainya, itu sangat membantu ya untuk melewati semuanya, untuk bisa lebih mudah berdamai terhadap segala macam tantangan atau ujian yang datang gitu. Karena itu memang rumput-rumput kehidupan. That's life. Hidup memang begitu. Dan serunya tuh ya di situ. Misalnya Anda dikasih motivasi, inspirasi sama orang yang dari kecil dia udah kaya gitu, ya. Begitu dia lahir, dia selimutnya sutra, ya. Dia minumnya pakai cawan emas gitu. Terus dia pas dia mau aja itu toiletnya lebih bagus dari rumah kita gitu. Apakah Anda mau mendengarkan inspirasi atau motivasi dari orang yang seperti itu? Enggak kan? Nah, jadi hidup itu indah, seru dan unik, luar biasa karena ada tantangannya. Kalau misalnya Anda nonton film, ya dari awal sampai akhir, ya, dia lahir nih, dia kaya, dia bahagia, ya, dia terus belajar bela diri, dia mukulin orang terus menang. Serunya di mana? Nggak seru. Ini saya bukan sedang memprogram alam bawah sadar Anda supaya wah berarti aku harus menderita supaya hidupku seru. Enggak. Mau diprogram atau enggak, itu akan tetap ada ujian itu. Mau Anda miskin lah, mau Anda kaya, lahir dari keluarga yang parentingnya bagus atau parenting yang tidak bagus, semua ada ujiannya masing-masing. Para nabi dan Rasulullah itu udah kena semua juga. Kurang baik apa? Kurang hebat apa? Kurang kaya apa? Nabi Sulaiman kena juga. Nabi Daud, ya, Nabi Muhammad apalagi, ya, penutup para nabi. Kena ya, parah banget malah gitu. Kayak di luar akal manusia tuh ujiannya luar biasa gitu, ya. Jadi ada beberapa hal yang Anda butuh guru spiritual, ya, psikoterapis, mentor, psikolog dan lain sebagainya untuk mencabuti rumput-rumput ini. Dan itu merupakan apa ya? Saya sendiri bahkan menggunakan itu. Itu merupakan investasi. Makanya saya beli buku, ikut training, ikut workshop, kelas online dan lain sebagainya. Ya, saya masih juga melakukannya. Saya beli e-book hampir setiap bulan. Ini kemarin-kemarin saya baru beli buku nih. Tentang pengembangan diri. Ya. Jadi keep on going terus aja gitu. Abaikan orang-orang yang misalnya Allah ngapain dengerin omongan motivator. Ya gini. Motivator ya itu tugasnya bukan membuat Anda jadi kaya. Bukan. Tugasnya membuat Anda terbangkitkan dari kondisi jatuh sehingga Anda bangkit lagi. And you stood up, Anda terus berdiri lagi untuk bertarung menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi motivasi itu adalah pemicu. Nah, setelahnya Anda baru perlu mentor, Anda perlu coach, Anda perlu guru. Bahkan kalau misalnya Anda terlalu mundur banget ya, setback kayak mundur banget, jatuh banget, Anda butuh psikoterapis. Jadi memang ada peruntukannya, ada temanya masing-masing nih. Jadi jangan menghina motivator, motivator lagi gini. Jangan. Karena gini, saya termasuk orang yang semacam berhutang budi lah pada para motivator ya. Pernah waktu itu ya, pas saya masih di Medan, itu saya nggak tahu saya lagi jatuh apa enggak, pokoknya lagi nggak semangat. Tiba-tiba teman saya yang sering ngantar saya bedah buku sana kemari, itu kayak ngomong sesuatu yang saya tahu itu dari kalau nggak salah Pak Andri Wongso, motivator yang sangat terkenal pada zaman itu, ya sekitar 2006-an ke bawah. Dia ngomong sesuatu yang intinya begitu saya mendengarnya, tiba-tiba semangat saya jadi bangkit lagi. Harapan saya untuk berjuang itu naik lagi. Dan itu sangat membahagiakan. Makanya saya berterima kasih ya pada para motivator. Mereka itu guru saya. Kita nggak boleh menghina guru kita. Nanti bisa kualat soalnya. Bahayanya gini. Nanti ternyata udah menghina-hina, ternyata butuh juga motivator. Kan malu ya, menjilat udah sendiri. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, ya ini poinnya yang saya sampaikan adalah yang pertama, selalu ada rumput dalam hidup kita. Cabut rumputnya dan teruskan hidup Anda, terus berjuang. Yang kedua, terus saja baca buku, belajar inspirasi, motivasi, coaching dan lain sebagainya. Karena itu seperti makan. Ya, misalnya Anda dapat semangat nih atau dapat energi nih. Nah, energi dipakai, ya kita makan nih, ya energi dipakai. Siangnya kan udah lapar lagi, ya sudah makan lagi, ya. Terus dipakai lagi energinya. Terus sorenya atau malamnya lapar lagi, ya sudah makan lagi. Itu hukum alam, itu sunatullah. Kita memang selalu butuh semangat. Ngapain bergantung sama semangat? Iya, betul. Saya setuju bahwa kita nggak bisa bergantung sepenuhnya pada semangat. Tapi semangat inilah yang membuat kita keep on going terus gitu. Walaupun misalnya tenaganya tuh yang dikasih cuma sedikit.
Nah, mungkin di video yang lain bakalan saya bahas tentang jangan cuman bergantung pada semangat. Semangat itu sangat bagus untuk penicu. Tapi yang paling penting, ya yang paling penting adalah habit, yaitu kebiasaan Anda. Anda mungkin lagi kehilangan semangat, lagi hancur, lagi depresi, naudzubillah min zalik ya. Tapi kalau misalnya habit Anda kuat, Anda akan bisa terus melewatinya. Ya, Anda akan bisa terus melewatinya. Oke? Cabut rumput dalam kehidupan Anda, terus bergerak, terus terinspirasi, terus termotivasi, terus belajar, dan terus terkoneksi dengan ilahi Robbi, dengan Tuhan Anda. Karena Tuhan ya adalah yang maha pengasih, maha penyayang, yang akan terus-menerus mendampingi Anda. Anda bisa kehilangan apa ya? Kehilangan teman Anda, keluarga Anda, bahkan Anda mungkin kehilangan diri Anda. Tapi Allah itu selalu bersama Anda. Jadi jangan terlalu bergantung sama motivasi juga ya, sama orang-orang di luar Anda, bahkan tergantung sama diri Anda. Karena kadang-kadang diri Anda bisa jadi musuh Anda saat berada dalam tantangan yang luar biasa gitu. Jadi bergantunglah sama Allah. Dan itu saja pesan dari saya, semoga bermanfaat. Ini kepikiran, jadi saya langsung bikin videonya. Rumput itu cabut, terus berjalan, terus termotivasi, terus semangat gitu, terus membaca, terus belajar, dan terus action, dan terus lakukan itu hingga menjadi habit permanen. Saya Fahmi Arfadaulay, silakan komen kalau misalnya ada pertanyaan dan berdiskusi yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.